Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Karfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi fungsionalisme beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Psikologi fungsionalisme. Jadi psikologi fungsionalisme ini sebuah aliran di mana aliran ini sangatlah dominan di masanya. Selain itu, aliran ini juga menjadi hal yang penting untuk terus dibahas di bidang psikologi. Psikologi fungsionalisme ini juga sangat berlawanan pendekatannya dengan aliran sebelumnya, yaitu psikologi strukturalisme. Dan aliran ini juga keluar dari pragmatisme sebagai sebuah filsafat. Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam aliran ini? Sesuai dengan namanya, kita akan mempelajari fungsi dari tingkah laku atau proses mental. Jadi bukan hanya mempelajari strukturnya aja. Selain itu, metode yang digunakan dalam aliran ini adalah metode observasi tingkah laku. Dalam metode observasi ini terdiri dari dua macam. Ada metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Dan tokoh yang selanjutnya ada Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang ilmuwan natural bahasa Inggris yang meletakkan kerangka kerja untuk teori evolusi, menunjukkan bagaimana manusia berevolusi dari bentuk kehidupan yang lebih rendah. Pada saat itu, penelitian dan publikasi menyebabkan kontroversi pahit, tetapi teori evolusi dan seleksi alam kemudian diterima dalam komunitas ilmiah. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Surbury, Shropshire, dan meninggal pada tanggal 19 April 1882. Ia dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan berpengaruh. Kakeknya termasuk produsen China Josiah Wedgwood dan Erasmus Darwin, salah satu intelektual termuka Inggris di abad ke-18. Darwin berkuliah di bidang kedokteran. Ketika dia memberitahu ayahnya bahwa dia tidak tertarik dengan bidang kesehatan, maka dia dipindahkan ke Cambridge pada tahun 1827 untuk belajar teologi. Pada saat ia bertemu dengan Adam Sedgwick, yaitu adalah seorang ahli geologi, sang ilmuwan ini yang akhirnya mengubah jalan hidup Darwin. Sedgwick mengajaknya untuk ikut penelitian geologi bersama ahli botani, yaitu adalah John Henslow. Darwin kuliah teologi, tetapi memendam keinginan untuk mempelajari bidang yang ia inginkan atau ia sukai sendiri. Meskipun tidak menyukai bidang teologi, tetapi Darwin akhirnya lulus pada tahun 1831 dengan prestasi terbaik. Darwin lalu dikirim untuk belajar di Universitas Edinburgh. Pendidikan Darwin di Edinburgh mengalami perkembangan berarti setelah bertemu dengan Robert Grant, seorang dokter yang akhirnya mengenalkan Darwin pada ilmu biologi kelautan. Grant pula lah yang mengenalkan pada Darwin teori evolusi Jean-Baptiste Lamarck, yaitu adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis. Dan selanjutnya ada teori dari Charles Darwin. Charles Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan dapat bertahan hidup dari yang terkuat. Ia juga menjelaskan fungsi adaptif bertahan hidup, melihat bagaimana binatang dari spesies yang sama telah berevolusi dalam cara-cara yang berbeda sebagai tanggapan terhadap lingkungan yang berbeda, dan juga mengamati adanya variasi atau keberagaman dalam spesies atau antar spesies hasil seleksi alam bertahan hidup atau survive. Kritik atau protes perspektif fungsionalisme Charles Darwin mengenai perubahan fokus ilmu psikologi dari kesadaran ke fungsi kesadaran. Fungsionalisasi lebih bagaimana pikiran bekerja atau bagaimana pikiran digunakan oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Fungsionalisme tidak mempelajari komposisi atau elemen kesadaran, lebih tertarik mempelajari potensi psikologi untuk menerapkan masalah-masalah kehidupan. Dan yang selanjutnya ada juga pengaruh Charles Darwin terhadap psikologi. Yang pertama adalah fokus pada psikologi tingkah laku binatang, dan yang kedua ada menekankan pada fungsi daripada struktur kesadaran.
Dan yang ketiga adalah menggunakan metode dari banyak bidang. Dan yang keempat adalah fokus pada gambaran dan pengukuran perbedaan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika Serikat yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober tahun 1859. Kemudian pada tahun 1879 ia meraih gelar sarjananya di University of Vermont, dan pada tahun 1884 ia melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor di University of Hopkins. Selain sebagai filsuf, Dewey juga terkenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan. Ia adalah pencetus fungsionalisme. Ia dianggap sebagai pemikir bergaya praktis dan pragmatis. Dewey meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 1952 di New York, Amerika Serikat dengan usianya yang ke-92 tahun. Seperti yang kita ketahui, sikap yang pragmatis dari Dewey itu didasari oleh pemikiran filsafatnya. Thinking man usually think about change. Manusia berpikir selalu tentang perubahan. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang berpikir hanya untuk berpikir saja, tetapi segala sesuatu mesti ada tujuannya, dan tujuannya itu adalah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, Dewey menentang teori elementisme yang menyatakan bahwa tingkah laku itu satu kesatuan antara aksi dan juga reaksi. Pada tahun 1886, ia menulis buku yang berjudul Psychology. Dalam bukunya ini, ia memperkenalkan cara orang Amerika Serikat mempelajari psikologi, yaitu dengan cara mengutamakan pragmatisme. Karena pragmatisme tersebut, sarjana-sarjana psikologi Amerika Serikat kurang tertarik pada pertanyaan tentang apakah jiwa itu, tetapi mereka lebih tertarik dengan pertanyaan apa kegunaan jiwa tersebut. Karena itulah berdiri aliran fungsionalisme. Hal ini termanifestasikan dalam ilmu pendidikan. Dewey mengajukan teori learning by doing. Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Dalam teori learning by doing-nya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu terlalu banyak mempelajari teori atau materinya, tapi langsung saja dilakukan atau dipraktekkan. Maka dengan sendirinya seseorang itu akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari tersebut dengan sempurna. Ia mengambil contoh tentang seorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi menurutnya langsung saja disuruh masuk kolam renang dan langsung belajar berenang. Maka dengan cepat seorang tersebut akan menguasai kemampuan berenang. John Dewey tidak hanya mengembangkan teori pendidikan yang terangkum dalam teori kognitif saja, tetapi ia juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 konsepan. Yang pertama ada konsep premoral, yaitu tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Kemudian yang kedua ada konsep convention, yaitu seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit lebih kritis berdasarkan kepada kriteria orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir ada konsep autonomus, yaitu seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria dari orang-orang sekitarnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Experience and Education. Buku ini membahas konsep pendidikan berbasis pengalaman. Dalam bukunya ini, Dewey menyampaikan kritikan terhadap pendidikan tradisional. Ia menyebutkan bahwa pendidikan tradisional cenderung memaksakan para pelajar muda, mulai dari pemberian beban yang menekan standar sampai dengan mata pelajaran dan juga metode yang lebih diperuntukkan bagi orang dewasa. Hal itulah yang justru diajarkan kepada mereka yang baru saja belajar. Tokoh berikutnya yaitu James McKean Cattell. Ia lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1860 di Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.
Ia adalah seorang psikolog Amerika yang menggunakan metode objektif eksperimental, pengujian mental, dan penerapan psikologi untuk bidang pendidikan, bisnis, industri, dan iklan. Pada tahun 1880, ia pergi ke Jerman dan belajar dengan filsuf Rudolf Hermann Lotze di Universitas Göttingen. Di samping itu, ia juga belajar dengan pengkaji psikologi yaitu Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Kemudian pada tahun 1882 dan 1883, ia kembali ke Amerika Serikat menghabiskan waktunya di Universitas Johns Hopkins. Dan mulai tahun 1888 hingga 1891, Cattell memegang jabatan sebagai profesor pertama di bidang psikologi di Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Dan pada tahun 1891, ia juga menjadi profesor dan menjabat sebagai kepala administrasi psikologi di Universitas Columbia. Ia wafat pada tanggal 20 Januari tahun 1944 di Lancaster, Pennsylvania pada umur 83 tahun. Berkaitan dengan psikologi sebagai ilmu, Cattell mengatakan bahwa karena ini bukan ilmu fisika, psikologi akan sulit memperoleh kepastian dan keakuratan kecuali menggunakan eksperimentasi dan pengukuran. Sebagai seorang fungsionalis, bagi Cattell psikologi ini akan bermakna jiwa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Cattell terkenal karena upayanya mengaplikasikan psikologi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek psikologis atau mental test yang dengan demikian diharapkan dapat berguna bagi dunia pendidikan ataupun dunia industri. Tes dalam rangkaian Cattell ini dimaksudkan untuk mengukur intelijensi yang syarat dengan ukuran aspek sensor motori atau indera gerak dan fisiologis. Pada tahun 1890, ia menerbitkan bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Buku ini berisi serangkaian tes intelijensi yang terdiri atas 10 jenis ukuran. Yang pertama yaitu ada dinamometer Fisher, yaitu ukuran kekuatan tangan menekan pegas yang dianggap sebagai indikator aspek psikofisiologis. Kemudian yang kedua ada rate of movement, yaitu kecepatan gerak tangan dalam suatu waktu tertentu yang dianggap memiliki komponen mental di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada sensation areas, yaitu pengukuran jarak terkecil di antara dua tempat yang terpisah di kulit yang masih dapat dirasakan sebagai dua titik berbeda. Kemudian selanjutnya ada pressure causing pain, yaitu pengukuran yang dianggap berguna dalam diagnosis terhadap penyakit syaraf dan dalam mempelajari status kesadaran abnormal. Kemudian ada least noticeable difference in weight, yaitu pengukuran perbedaan berat yang terkecil yang masih dapat dirasakan seseorang. Kemudian yang keenam ada reaction time for zone, yang mengukur waktu antara pemberian stimulus dengan timbulnya reaksi tercepat. Kemudian selanjutnya ada time for naming colors, yang dimaksudkan sebagai ukuran terhadap proses yang lebih mental daripada waktu reaksi yang dianggap reflektif. Kemudian yang ke-8 ada bisection of a 50 cm line, yang dianggap sebagai suatu ukuran terhadap akurasi space judgment. Kemudian selanjutnya ada judgment of 10 second time, yang dimaksudkan sebagai akurasi dalam time judgment. Dan yang terakhir ada number of letters repeat upon one's hearing, yang dimaksudkan sebagai ukuran terhadap perhatian dan ingatan. Sayangnya mental test Cattell ini tidak berhasil memiliki predictive validity yang bagus, karena hasil dari pengukuran Cattell dan nilai akademik ternyata tidak signifikan. Tapi setelah diadakan modifikasi-modifikasi terhadap isinya, barulah tes tersebut dapat dijadikan bagian dari penelitian dan pengukuran intelijensi. Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu James Roland Angell. James Roland Angell adalah seorang psikolog dan juga pendidik asal Amerika yang lahir pada 8 Mei 1969 di Burlington, Vermont. Angell ini juga seorang tokoh dari aliran fungsionalisme kelompok Chicago. Ia menjabat sebagai presiden di Yale University sekitar tahun 1921 dan 1937. Dan ternyata ayahnya juga James Burrell Angell merupakan presiden dari sebuah universitas, yaitu Universitas Vermont dari tahun 1866 hingga 1871. Kemudian ayahnya menjadi presiden lagi di Universitas Michigan di tahun 1871 sampai 1909. Jadi, Angell ini memang terlahir dari keluarga yang dimana kakek dan ayahnya menjabat sebagai presiden universitas. Kemudian ia juga belajar di bawah Dewey di Universitas Michigan, dan kemudian ia melanjutkan studinya ke Harvard Graduate School.
Dan selanjutnya ia pergi ke Jerman dan menetap di sana selama 27 tahun lamanya sampai ia menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1906. Dan sekolah Chicago menjadi pemain utama dalam American Psychological Association, tempat di mana Watson dan Woolley sebagai psikologi anak keluar. Kemudian James Roland Angel wafat di usianya yang ke-79 di tahun 1949 pada tanggal 4 Maret. Selanjutnya, di perjalanan karirnya, Angel ditawari posisi di Universitas Chicago oleh John Dewey pada tahun 1995. John Dewey ini memang sudah pindah dari Michigan tahun sebelumnya. Nah, ternyata juga sebelum ditawari posisi ini, Angel hampir ikut menulis sebuah artikel bersama kolega Chicagonya, yaitu Edison W. Moore, yang secara bersamaan menyelesaikan perselisihan buruk antara psikolog Colonel Edward Bradford Buchanan dan psikolog Princeton James Mark Baldwin, serta meletakkan dasar bagi sekolah fungsionalisme. Kemudian saat masih di Chicago, Angel menerbitkan buku teks psikologi yang berjudul An Introductory Study Structure and Functions of Human Consciousness, yang artinya sebuah studi pengantar struktur dan fungsi kesadaran manusia. Angel menerbitkan buku ini di tahun 1904. Buku ini juga menjadi pernyataan utama dari pendekatan fungsionalis psikologi. Selanjutnya, di tahun 1905, Angel diangkat menjadi kepala Departemen Psikologi yang baru dibuat di Chicago. Waktu ini ia menjabat sebagai presiden ke-15 dan termuda dari American Psychological Association. Kemudian di tahun 1908, Angel diangkat ke tingkat dekan di Chicago. Ia meninggalkan Departemen Psikologi ke mantan muridnya yang lain, yaitu Harvey Carr. Dan di tahun 1919, Angel meninggalkan Chicago untuk mengepalai Dewan Riset Nasional, dan di tahun 1920 ia mengepali Carnegie Corporation of New York. Selanjutnya, mari kita masuk ke pemikiran Angel. Nah, dalam pemikiran ini, Angel sangat dipengaruhi oleh John Dewey. Angel juga sangat dekat dengan psikologi fungsional. Nah, di tahun 1906, Angel sedang melakukan pidato pelantikannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Pidatonya ini dipublikasikan dalam Psychological Review yang berjudul Wilayah Psikologi Fungsional. Dalam pidatonya ini, ia memberikan pernyataan tentang psikologi fungsional. Menurut Angel, psikologi fungsional ini merupakan sebuah penerimaan atas pendekatan biologis untuk mengetahui kerja pikiran dalam penyesuaian individu psikofisis dengan lingkungan. Nah, dalam definisinya ini tersebut, ia menempatkan psikologi fungsional sejalan dengan ilmu pengetahuan alam di Inggris dan Darwinisme. Selain itu, ternyata pernyataan Angel ini juga berlawanan dengan Wundt. Wundt ini adalah salah satu tokoh psikologi strukturalisme. Angel menyatakan bahwa kesadaran memperbaiki aktivitas adaptif individu secara progresif dan proses-proses atensional merupakan pusat kesadaran. Kemudian, Angel juga menyampaikan 3 poin utama tentang fungsionalisme selama pidato kepresidenannya untuk American Psychological Association. Apa aja sih 3 poin itu? Yuk, mari kita simak. Poin yang pertama, fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa atau mental sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Jadi maksudnya adalah psikologi fungsional tertarik pada operasi mental. Melalui apa? Melalui aktivitas mental dan juga hubungannya dengan kekuatan biologis yang lebih besar. Nah, Angel percaya bahwa psikologi fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental pada manusia sebagai salah satu cara khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan kita. Nah, operasi mental sendiri kurang menarik. Psikologi fungsional bukanlah elemen dasar. Poin yang kedua, psikologi fungsionalisme ini adalah psikologi tentang kegunaan dasar-dasar kesadaran. Ini juga disebut sebagai teori emergensi dari kesadaran. Jadi karena kesadaran tidak asing lagi dengan berbagai peristiwa lingkungan setelah akomodasi yang berhasil, menurut Angel, stimuli baru menimbulkan fluktuasi atensional dalam kesadaran dan memperoleh peran penting. Poin yang ketiga, fungsionalisme ini adalah psikofisik. Psikofisik ini adalah tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia mempelajari pula di luar kesadaran, misalnya kebiasaan atau habit dan setengah sadar.
Jadi dalam poin ini, psikologi fungsional menerima suatu interaksi psikofisik antara pikiran dengan tubuh. Dengan demikian, psikofisik tradisional akan tetap menduduki tempat penting dalam penelitian. Jadi dalam menyatakan poin-poin ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Angel menarik perbedaan antara fungsionalisme Studi untuk menemukan bagaimana proses mental beroperasi, apa yang mereka capai yang membuat mereka tetap ada, dan kondisi di mana mereka terjadi, atau bagaimana dan mengapa kesadaran dan pendahulunya strukturalisme yang berfokus pada elemen mental individu atau kesadaran. Hari ini saya akan menjelaskan tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Robert Sessions Woodward. Robert Sessions Woodward adalah seorang psikolog akademis Amerika pada paruh pertama abad ke-20. Woodward lahir pada 17 Oktober 1869 dan wafat pada 4 Juli 1962. Woodward yang merupakan lulusan dari Harvard dan Columbia, ia belajar dari bawah bimbingan William James bersama dengan psikolog terkemuka seperti Leta Sitter, Hollingworth, James Roland Angel, dan Edward Thorndike. Ia dikenal karena memperkenalkan formula perilaku Stimulus Organism Response atau SOR, sebuah survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002, menempatkan Woodward sebagai psikolog ke-88 yang paling banyak dikutip pada abad ke-20, sejajar dengan John Garcia, James J. Gibson, David Rumelhart, Louis Leon Thurston, dan Margaret Floyd Washburn. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran Woodward mengenai SOR. Sebelumnya, apa itu SOR? SOR merupakan kependekan dari Stimulus Organism Response. Woodward memperkenalkan ekspresi Stimulus Organism Response atau SOR untuk menggambarkan pendekatan fungsionalis untuk psikologi dan menekankan perbedaan dari ketat Stimulus Response atau SR, pendekatan dari behavioris. Model Woodward mengusulkan bahwa stimulus mempengaruhi organisme untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi bahwa stimulus tidak secara otomatis mendapatkan tanggapan itu. Dalam rangka untuk memprediksi respon, kita harus tahu tidak hanya stimulus, tetapi juga organisme dirangsang. Ia mengklaim bahwa motivasi manusia serta keputusan sadar memainkan peranan penting dalam perilaku manusia. Karena dinamis, interaksionis metafora alam versus nurture, dan stimulus organism response model memastikan bahwa namanya tidak pernah terlupakan. Woodward berpendapat bahwa pendekatannya terhadap psikologi tidak sepenuhnya baru, tetapi sesuatu yang akan diikuti oleh para psikolog yang baik, bahkan pada masa ketika psikologi belum menjadi sebuah sains. Woodward memperkenalkan psikologi dinamik, yaitu sistem psikologi. Woodward yang memfokuskan pada pengaruh faktor-faktor kausal dan motivasi terhadap perasaan dan tingkah laku. Bila psikologi hanya menekankan pada stimulus respon dalam menjelaskan tingkah laku, maka akan ada bagian penting yang hilang dalam usaha meneliti tingkah laku, yaitu organisme yang hidup itu sendiri. Stimulus saja bukan penyebab dari suatu respon. Organisme dengan energinya, pengalaman saat ini, dan pengalaman masa lalu yang dimilikinya juga turut menentukan tingkah laku. Woodward merancang kuesioner pertama untuk mendeteksi dan mengukur perilaku abnormal. Itu berfungsi sebagai perangkat screening kasar untuk gangguan perilaku dalam teori psikologi dinamis. Teori ini berusaha menjelaskan perilaku dengan menggunakan teori motivasi, persepsi, pembelajaran, dan pemikiran, sedangkan psikologi miliknya menjadi buku teks standar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Harvey Carr. Siapakah Harvey Carr? Harvey Carr adalah seorang psikolog Amerika dan pengembang fungsionalisme atau bapak pendiri psikologi fungsionalisme seiring dengan John Dewey dan James Roland Angel. Harvey Carr lahir pada tanggal 30 April 1873 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1954. Ia juga merupakan mantan presiden American Sociological Association dan pernah menjadi ketua Departemen Psikologi di University of Chicago. Carr menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 saat berkuliah di University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi dan mendapat gelar Master of Science pada tahun 1902. Dan sekitar tahun 1907 sampai 1908,
Carr dan John B. Watson melakukan penelitian yang disebut percobaan Kerr-Planck atau eksperimen Kerr-Planck. Dan yang selanjutnya, apa aja sih karya-karya Harvey Carr? Harvey Carr menulis sejumlah buku, diantaranya yaitu ada Textbook of Psychology pada tahun 1925, dan yang kedua ada Psychology, A Study of Mental Activity pada tahun 1925, dan yang ketiga ada An Introduction to Space Perception pada tahun 1935. Dan yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Harvey Carr. Yang pertama, ada Carr mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang proses-proses mental dan menekankan respon motorik, aktivitas adaptif, dan motivasi. Dan yang kedua, ada Carr menerima metode subjektif, introspektif, dan pengukuran objektif dalam psikologi dengan latar belakangnya dalam psikologi hewan. Ia cenderung memilih metode penelitian objektif dengan mengorbankan metode subjektif. Dan ada peran Carr dalam psikologi fungsional ini, yaitu adalah merangkum prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam gerakan ini. Yang pertama adalah proses-proses mental bersifat adaptif dan bertujuan. Yang kedua, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan. Yang ketiga, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses dan memodifikasi pengaruh stimulus. Dan yang keempat adalah respon-respon perilakuan memiliki konsekuensi. Dan yang terakhir, semua aktivitas mental berkesinambungan dan terkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Biografi Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 pada usia 74 tahun di Montrose, New York. Edward dikenal sebagai ayah dari psikologi pendidikan hukum pengaruh modifikasi perilaku pelopor fungsionalisme. Sosok Thorndike merupakan lokator yang memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan ahli generasi selanjutnya yang terus tertarik mengikuti jejak pemikirannya atau mengkritisi teori yang dikembangkan Thorndike dari hasil instrumennya. Kontribusi Thorndike. Melalui karya dari teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran psikologi Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme. Pemikir fungsionalis terkemuka lainnya termasuk Harvey Carr, James Rowland Angel, dan John Dewey. Thorndike juga sering disebut sebagai bapak psikologi modern, pendidikan modern, dan menerbitkan beberapa buku tentang masalah ini. Thorndike terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912 dan menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Sciences pada tahun 1917. Sekarang ini, Thorndike mungkin paling dikenang karena eksperimen hewannya yang terkenal dan karena hukum efeknya. Eksperimen Thorndike. Thorndike adalah pelopor tidak hanya di bidang fungsionalisme saja dan dalam studi pembelajaran, tetapi juga dalam penggunaan hewan untuk melakukan eksperimen klinis. Sebagian besar eksperimen dan hewan inilah yang memungkinkannya menciptakan teori belajarnya yang terkenal. Kontribusi itu untuk psikologi. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Thorndike adalah salah satu psikolog terpenting abad ke-20. Meletakkan dasar banyak teori modern yang terus digunakan bahkan hingga saat ini. Secara umum, dianggap bahwa karya-karya peneliti ini adalah salah satu penyebab utama ditinggalkannya model subjektif yang ditindaklanjuti oleh psikolog hingga saat itu. Dan mereka mulai melakukan eksperimen yang menekankan objektivitas, empirisme, dan analisis data. Yang ketiga adalah aliran pemikiran utama yang dipengaruhi Thorndike adalah fungsionalismenya. Namun, itu bukan satu-satunya. Idenya digunakan di berbagai bidang seperti filsafat, pendidikan, administrasi, dan banyak cabang psikologi lainnya. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi tentang Thorndike.
Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Riwayat kehidupan William James, seorang filsuf Amerika. Ini bernama lengkap William James. Sidis lahir pada 1 April 1894 dan William James meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. William James terkenal dengan dirinya yang umurnya 11 tahun sudah masuk ke universitas yang bernama Harvard University. William James sangat pandai di bidang matematika dan linguistik. Bahkan selama hidupnya, ia sudah menguasai 200 bahasa yang ada. Pemikiran William James, pada tahun 1919, ia ditangkap karena berpartisipasi dalam parade Hari Sosialis Mei. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara berdasarkan undang-undang penghasutan. Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode observasi, tingkah laku, dan introspeksi. Hubungan psikologi dengan William James. Pemikiran William James di bidang psikologi agama juga menyanggah pandangan-pandangan tradisional terhadap agama, bahwa agama merupakan suatu yang objektif, disanggah dengan pemikiran yang juga menginstrumentalisasikan agama. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan tentang William James. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.